Berita hot kali ini datang dari Aska Ongi, selebgram yang mengaku mengalami KDRT oleh mantan suami sirinya Alif Ali, aktor sinetron asal Malaysia. Sejak bercerai setelah 11 bulan menikah, Alif melaporkan Aska ke KPAI karena tak bisa bertemu sang anak pada Desember 2019. 20 Mei lalu, Aska datang memenuhi panggilan dari KPAI dan menceritakan kekerasan yang dilakukan mantan suaminya saat sedang hamil 4 bulan dan sejak pacaran dengan menyertakan bukti luka lebam pada lengannya. Aska juga melaporkan adik dari Miller Khan ini pada Februari lalu atas dugaan pemalsuan KTP untuk membuat akte lahir sang anak. Namun Alif mengaku tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan. Hari ini kembali menemani Anda, terutama ibu-ibu di rumah yang lagi menyiapkan takjil untuk berbuka puasa. Kita ketemu lagi di acara Rumpi No Secret. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bersama dengan Bang Kiwil. Mau dipakai atau enggak itu? Mau dipakai atau enggak? Saya udah coba. Terus? Mentok juga di sini. Gak enak, gue mangap dikit bunyi ketak-ketak gak enak. Tapi banyak orang nih pakai ini masih agak mentok. Jadi ya udahlah. Gimana? Apa kita lebih jauhan lagi jauhan? Ini minimal yang 7.000 lah ya. Saya biasa pakai yang 55.000. Ya agak jauh gini ya. Enggak, yang pakai monyong begini gini. Modelnya beda. Oke, Bang Kiwil, kita sebelum ngerumpi sama Bang Kiwil tanya tentang update berita terbarunya begitu ya. Kita lihat dulu profil ya. Seperti apa? Kiwil, komedian 47 tahun ini digugat cerai Maggie Wulandari, istri kedua yang dinikahinya pada 2003 dan sempat cerai di tahun 2011. Penyebab gugatan yang masuk pada 18 Februari 2020 tersebut dikabarkan karena Maggie sudah tak sanggup menjadi istri kedua dan Kiwil tak memberi nafkah. 29 April 2020, sidang lanjutan perceraian pasangan yang sudah menikah 17 tahun dan memiliki 3 orang anak ini harus ditunda lantaran pandemik virus corona. Pada sidang perdana tanggal 23 Mei lalu, Kiwil tak hadir agar proses perceraian berakhir dengan first step atau putusan akan dikabulkan saat pihak tergugat tak hadir secara berturut-turut. Benarkah Kiwil tak memberi nafkah kepada Maggie? Dan apa yang membuat Maggie mantap untuk bercerai dari Kiwil? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Apa kabar Bang Kiwil? Sehat, alhamdulillah. Jadi selama bulan Ramadan ini tinggal di rumah sendiri atau di rumah teman masih? Di rumah yang pertama. Oh gitu. Pertama Rohimah. Kalau sama Maggie? Udah jarang sih ya, udah. Tapi udah baik-baik aja kan? Udah baik-baik aja kan? Baik sih baik. Tapi? Seperti biasa. Ya kan masih proses gitu. Oh, masih proses. Lagi juga kan masih Covid gini kan. Jadi belum berani pulang ke Maggie karena memang Maggie kan punya perfeksionis gitu loh. Jadi nggak berani gitu loh. Harus takutnya, higienis, harus bersih apa segala macam. Dan saya nggak mau jadi sumber gitu loh. Oh gitu. Dan itu pun dimaklumi sama Maggie. Gitu. Iya. Tapi kan kalau ini ngomong tentang Bang Kiwil gitu ya. Ini kan kalau dari sering bolak-balik ada di acara Rumpi ya Bang Kiwil. Ini udah yang keberapa? Seharusnya gue pakai dapat Grammy kayaknya gue nih. Di sini gue paling rame dan paling heboh. Dan kalau nggak salah pas giliran gue ratingnya naik deh. Tapi kalau berita terakhir Bang Kiwil kan sempat digugat cerai lagi. Abis datang ke sini ada gugatan cerai, aku sampai kaget. Yeah. Aku pikir udah baik-baik aja gitu. Tapi benar nggak sih sebenarnya Bang Kiwil itu ketika ini mencuat lagi di media ada perseteruan dalam rumah tangga itu sebenarnya juga marah gitu sama Maggie. Udah sering berulang kali saya bilang jangan ke media gitu loh. Abis gimana? Kalau nggak mau sama netizen ya, diapain kalau dikomentarin? Kalau nggak mau dikomentarin sama netizen, jangan punya handphone. Saya bilang jangan punya sosial media. Sosial media ini perlu dengan tipu muslihat. Oke. Baru ngomong lihat aja pelakor langsung sakit hati. Saya bilang kan dari pertama awal kamu tuh bukan pelakor, kamu itu istri saya, sudah selesai. Ini masih kepancing sama orang, kepancing. Itu yang saya bilang ya sudahlah. Tapi sebenarnya kalau perasaan Bang Kiwil sendiri sama Maggie, masih cinta nggak sih? Masih. Cinta. Sayang. Sayang. Cinta. Nggak marah.
apanya? Saya nggak marah. Nggak marah. Saya nggak pernah. Makanya saya bilang apa yang dikatakan Maggie semua saya iyakan. Maggie ngomong di media ya saya iyakan. Karena kenapa? Saya waalaikumsalam. Datang. Nah, alhamdulillah. Minta kursi. Silakan duduk, Ibu. Assalamualaikum. Gimana Ibu? Benar kata Bapak? Nggak dengar. Oh, yang tadi selama bulan Ramadan belum pulang ke rumah karena Ibu perfeksionis. Enggak. Bapak kalau mau masuk ke depan harus disuruh disemprot dulu, disinfektan. Ya memang Disuruh bersih dulu langsung. bersih karena memang takutnya kan imbasnya ke anak. Iya, gitu. iya. Dan Karena saya ada bilang kecil-kecil saya juga. nggak mau jadi apa namanya sumber gitu kalau memang ini karena saya tahu 17 tahun menikah dengan Maggie kan saya hafal banget watak dan karakter istri saya sebanget gini loh. Beliau Maggie, orang iya. yang perfeksionis yang sangat dan saya hormatin itu gitu. Maggie, kan tadi aku tanya sama Bang Kiwil. Bang Kiwil masih cinta nggak sih sama Maggie? Cinta banget. Apa yang dia mau, aku turutin lah gitu. Kalau Mbak Maggie sendiri masih cinta nggak sih sama Bang Kiwil? Hah? Enggak. Enggak. Apa ya? Kenapa? Apa yang membuat berubah perasaannya? Apa karena sering dihujat sebagai pelakor kah? Iya, Masih- salah satunya itu. Salah satunya. Salah Tapi satunya. kan Maggie sendiri bilang bahwa aku bukan pelakor. Iya, nggak bisa gitu. Maunya apa? Apa yang bisa membuat Maggie lebih tenang? Ya seperti ini aku jauh lebih tenang, alhamdulillah. Seperti ini tuh? Iya, sama anak-anak aja kan. Sama anak-anak aja. Iya, Tapi kemarin kan alhamdulillah. sempat menggugat, akhirnya nggak jadi. Ih, jadi kata siapa? Ah, masih? Jadi masih maksudnya sidang itu tertunda karena memang lagi pandemi corona ditunda sampai waktu yang belum ditentukan sampai kapan. Oh, oke. Gitu, tetap jalan, tetap Jadi, jalan. Terus keputusan ini menurut Maggie lebih baik buat Maggie. Iya. Sudah masih berkomunikasi nggak sih sama Bang Kiwil? Enggak. Udah nggak? Aku enggak, udah hampir 2 bulan deh kayaknya. Enggak. Tapi kalau dari sisi rasa sendiri masih ada marah kah, kesel, ada yang Enggak. nggak ada. Enggak marah. Buat Maggie ini lebih menenangkan. Iya. Tapi- Buat aku ini lebih menenangin buat akunya. Ada efeknya buat ke anak-anak nggak? Enggak juga. Hah? Enggak ada. Nggak ada. Oke, ini kemarin juga ada sempat statement yang tadi Bang Kiwil juga. Ini ngomong nggak dikasih nafkah 17 tahun, hey gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi, Maggie? Sebenarnya itulah ya namanya pasang surut dalam rumah tangga gitu ya. Dimana suami istri itu bukan cuma saya aja, pasti juga pada pasangan-pasangan yang lain mereka tuh bersinergi, Iya. bekerja sama. Betul. Gitu loh. Untuk bisa melengkapi artinya gimana caranya kita nyaman gitu di dalam rumah itu, kebutuhan anak-anak semua gitu. Jadi memang tidak semuanya Mas Kiwil tidak gitu. Tidak semuanya saya juga gitu. Jadi kita sama-sama bekerja Sebenarnya sama. saling. Saling ya. Jadi kalau ada statement Bang Kiwil tidak menafkahi itu tidak benar juga. Enggak. Enggak. Jadi Tapi memang kalau memang lagi tidak ada ya memang tidak ada gitu loh. Orang kan pasang surut ya. Oh. Apalagi entertain kita tahu ya ya. juga. gitu. Mungkin Maggie maksudnya adalah membicarakan itu mengatakan bahwa Maggie bukan pelakor yang artinya hanya mau karena duitnya aja. Iya, di situ aku Itu intinya. sebenarnya aku membela diriku juga gitu. Aku membela diri bahwa kalian tuh apa yang kalian pikirkan tuh nggak seperti itu gitu loh. Aku bukan istri yang di rumah gitu. Mohon maaf ini lagi bulan suci Ramadan ya. Tapi aku sedikit perlu menggarisbawahi, menekankan di sini bahwa aku juga bukan tipe istri yang di rumah cuma duduk doang terus begini gitu. Ya, aku minta sama Allah gitu loh. Kalau memang suamiku dalam keadaan lagi berjuang dan artinya saya mesti harus melakukan sesuatu, ya saya melakukan sesuatu. Jadi saya nggak terima juga kalau dibilang perempuan yang cuma duduk manis gitu kan, mau sama Kiwil karena Karena ada uangnya atau karena dia artis. gitu. Oh sekarang udah nggak jadi artis. Masya Allah, alhamdulillah dalam keadaan pandemi corona seperti sekarang ini saya dan anak-anak saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi apa ya segalanya sama Allah. Tercukupi. Coba kita lihat sih, ini kan perjalanan Kiwil sama Maggie. Cinta itu dulu pernah ada gitu ya. Anak-anak kan lahir karena kalian saling menyayangi gitu. Dan sekarang pun ya mudah-mudahan masih tetap ada kasih. Ya, oke, kita lihat ini perjalanan Maggie dan Kiwil seperti apa. Mbak Rohimah mau memaafkan Maggie. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maggie, Mbak Rohimah tadi sudah meminta maaf. Apakah Maggie mau memaafkan Mbak Rohimah? Ya, aku maafin. Dan juga sudah dijelaskan kan semuanya. Sudah dijelaskan ya. Jadi Semoga kemarin Rifki di rumah nonton ya nak. Gak ada apa-apa udah. Oke, kalau gitu kalau udah saling bermaafan, boleh nggak kita bersilaturahmi ini berdua ya? Kan kita belum pernah melihat Mbak Rohimah sama Maggie berpelukan, boleh? Ya.
Kalau dimaafkan itu Tiga hal yang kamu cemburui dari Rohimah. nah, ada nggak? Ada nggak? Apa ya? Kalau dulu iya. Kalau dulu iya. Masya Allah, kalau dulu iya cemburu banget. Kalau nggak pulang dicariin, disusulin ke rumah Mbak Rohimah gitu ya. Kalau sekarang? Jujur ya gitu. Kalau sekarang mah aku lebih lillahi ta'ala aja. Kemarin itu baru ketemu aku terakhir. Nggak ada tanda-tanda kalian mau melakukan Maggie sih sebenarnya ya. Iya. Bang Kiwil tahu nggak sih pada saat terakhir kita ketemu itu kalau Ya tahu. Maggie punya rencana untuk mengajukan gugatan lagi? Oh, udah lah Pak. Jadi setelah saya 3 tahun ini hijrah, Ya. baru menyadari memang semua cerita dalam rumah tangga saya itu ya bagian dari tipu muslihat lah. Baru paham saya sekarang bahwa untuk menjaga sebuah rumah sakinah mawaddah warahmah itu memang agak susah lah. Ya harus butuh banyak ilmu, ya banyak ngerti dulu. Saya sebagai suami juga, ya Allah baru kali 3 tahun ternyata saya banyak salah gitu loh. Makanya saya bilang sama Maggie, kenapa saya ikhlaskan? Kalau memang menurut Maggie banyak mudorotnya, ya banyak fitnah hasut ya dalam rumah tangga, buat apa dipertahankan? Ya, makanya Maggie bilang, saya udah tenang kok, nggak sama Mak Kiwil, saya nggak bakal ganggu orang yang sudah tenang. Tapi pasti ada, kan anak-anak tetap ada gitu. Iya. Pasti ada harapan bagaimana bentuk hubungannya kalian ke depan berkaitan sama anak-anak gitu. Saya serahkan semua sama Allah aja lah. Bagaimana, jadi nggak pernah memaksakan. Saya yakin pada saat nanti anak akan besar Ya. dan akan mencari bapaknya, Iya. mencari gimana. Saya serahkan Oke. semua sama Allah. Kalau Maggie maunya gimana? Ya kalau aku sih ya, nggak membatasi ya, tapi artinya memang aku lagi kepengen ini aja dulu selama 3 bulan ini gitu. Memang aku selama 2 bulan ini membatasi Mas Kiwil untuk ngomong sama anak-anak juga jujur. Kayak semalam mau ngomong dong gitu misalnya. Terus mau video call gitu, saya bilang, besok aja ya gitu. Kenapa? Ya karena Apa yang aku udah membuat- mulai kayak nggak mau dilihat auratku sama Mas Kiwil gitu. Udah mulai Maggie-nya yang nggak mau. Dia Tapi nggak- kan bisa. Saya juga heran sama istri saya. Dia nggak mau ngeliat auratnya dilihat sama Kiwil. Tapi bikin sosmed ini gitu. Saya bilang, apa bedanya saya sama penonton yang lain? Ya kan Kamu kalau- aktif di sosmed tapi Enggak, nggak mau kan lihat kalau di wajahnya sama sosial media lakinya kan gitu. begini ya. Maksudnya aku pengennya kalau misalnya di telepon sama bapaknya anak-anak Terlalu juga naif, aku terlalu dalam munafik yang kayak gitu. Saya keadaan bilang, seperti ini. udahlah berhentilah dengan kemunafikan lah yang kayak gitulah. Nggak apa sebenarnya, Maggie sebenarnya apa? Kamu masih berkecamuk hati muka sebetulnya? Enggak. Hanya karena lagi belum pengen aja, belum bisa aja. Belum bisa aja Kan gitu. bapaknya bisa Aja. langsung ketemu sama anaknya, nggak usah lewat ibunya. Iya, kenapa ya? Akhirnya aku bilang, Kak, itu Iya, papa kamu ngomong mau aja jujur mah, udah nggak mau ketemu papa, udah gitu aja kelar udah. Gak usah pakai apa bahasa diperhalus. Saya lagi benci sama kamu, ya sudah kelar. Enggak gitu. benci juga, cuma Iya. memang aku nggak mau aja gitu. Oh iya, nggak Terlalu Takut naif dengan apa? bahasa-bahasa yang Kamu khawatir apa sih kalau lihat Mas Kiwil lagi lihat? Enggak maksudnya ada khawatir apa-apa. ada gimana? Saya paham aja. jiwa perempuan, saya paham. Ada- Dia lagi nggak lagi enak lah kayak orang idam gimana sih? Gua lagi 4 ketemu laki, udah selesai kayak gitu. Kalau Maggie sendiri dengan jalan yang kamu pilih ini, gitu ya, kamu merasa lebih tenang. Lebih tenang, karena Harapan kamu ke depannya dengan kamu lebih karena tenang. dengan aku sendiri ini aku tidak perlu merasa ketakutan. Takut apa? Ya ketakutan menyakiti hati perempuan lain, Oke. ya kan? Terus aku tidak perlu dihujat lagi dan merasa bersalah gitu kan. Aku bisa jadi diri aku sendiri gitu kan. Aku bisa lebih tenang gitu loh. Aku akan mencari surgaku dengan jalanku sendiri gitu loh. Nggak harus dengan cara ada suami atau dengan poligami gitu. Aku nggak bisa. Gitu. Jadi kalau gitu kamu saat ini masih membayangkan hidup kamu sebagai ibu sendiri gitu ya? Iya. Karena memang tanpa suami, memang belum sendiri. ada rencana ingin mencari suami lagi kan kata Kiwil tadi kalau melepas suami itu melepas surga gitu. Ya kalau Allah tentukan jodohnya kan jodoh rezeki maut udah urusan Allah gitu. Jadi kalau aku tidak menutup diri, gitu. Aku tidak menutup diri. Ya kan kalau ada jodohnya ya kenapa enggak? Cuma sekarang aku lebih selektif ya kalau bisa ya jangan suami orang gitu ya. Karena Kalau kamu bisa sudah mah jangan dibohongin lagi gitu ya. Jadinya kan
Ya bisa lebih tenang rumah tangga insya Allah, amin. Tapi aku lebih fokus Kak, memperbaiki diri dulu. Perbaiki dirimu, ya. Jika kau baik maka kau akan menemukan jodoh yang baik gitu. Ini kira-kira kalau menggambarkan hubungan kalian berdua nih, rasa ya, kita ngomong rasa 1 sampai 10. Kalau Kiwil kayak orang lagi nginep aja, lagi enak lihat. Maggie perasaan ke Kiwil 1 sampai 10. 10 tuh masih ada marah sekali gitu ya. Aku nggak marah Kak. Apa dong? Perasaan yang lebih menggambarkan tuh apa ke Mas Kiwil tuh apa? Berkata gini, gue tuh cuma mau ngertiin lo, gue tuh kayak begini ya udah, kalau emang lo sayang sama gue ya udah biarin aja gitu loh. Kamu Kan ingin cinta dibiarkan? itu nggak harus memiliki gitu kan. Kamu ingin dibiarkan Tapi saja. kan laki-laki itu egois, harus memiliki, ya nggak sih? Emang Mas Kiwil gitu? Enggak. Kalau saya memiliki dari mana udah tahan, saya nggak perlu ke sosmed. Saya kekang dia itu memiliki. Karena saya demokrasi, silakan. Kamu mau berikhtiar usaha dengan teman kamu, silakan. Jadi- Saya orangnya tipikal gitu. Kalau istri minta, izinkan. Izinkan. Tanya Maggie, apapun dia minta saya kasih. Jadi diizinkan. Saya izinkan. Apa yang penting dia senang, dia bahagia, dia silakan. Jadi sekarang ini udah Sama seperti halnya, Pak, aku pengen minta pisah. Ya sudah, lakukan itu. Tapi dengan satu syarat, saya nggak ceraiin kamu yang minta cerai. Dia setuju, oh ya sudah, jalankan itu. oke. Jadi ini proses Saja berjalan. tetap berjalan. Iya. Menuju ke arah perubahan. Kan Nggak mungkin rujuk lagi nih kan kalian soalnya Oh, sering tergantung sih sama Maggie. Kalau saya sih nggak ada masalah. tergantung dia. Kan kalau 3 bulan udah nggak diberi nafkah lahir batin istri, maka jatuh talak secara murni gitu, maksud aku gitu. Kan udah 2 bulan, tinggal sebulan Nah, lagi itu Kak. yang saya bilang, kalau misalnya nggak dikasih nafkah, jatuh talak, kan gue jadi salahin. Gue jadi bilang, pesannya gue nggak dikasih nafkah. Ya udah ditransfer aja. Hah? Nggak Ditransfer. mau, Ya, udah iya. diblokir. Bingung. Ya berarti Ini bukan yang dari kasih membuat nafkah, kamu netizen yang malah blokir ya. gitu, yang kayak gitu. Ya ini mumpung ketemu nih loh, mumpung ketemu. Makanya saya bilang satu aja saya ingatkan. Iya. Para netizen, Enggak, enggak kasih lah. otak, itu aja. Ya udah. Apa? Oke, ini dari tadi Kan bagi kalau dikasih nafkah kan bisa ngubungin neneknya. Oh, Nah, jadi gitu kamu sebenarnya Maggie pengennya apa sih? Bang Ya Kiwil udah. sedang usaha. Udah langsung closing aja. Kalau Gini aku aja. mah udah Intinya itu. gini, Intinya aku udah nggak mau Ya, nerima, udah. Oh, tapi kalau ke anak-anak langsung boleh? Ya silakan. Oh, Tapi gitu. kan aku tidak Iya udah mendapatkan apa itu udah dijalanin. Saya tahu kewajiban saya sebagai suami, saya tahu Ah, masa nggak perlu sih? nggak perlu ngasih tahu begitu gitu. Oh. Saya ngasih ke anak, ya saya kasih gitu loh. Ya, tapi anak bukan cuma tahu. Bukan punya apa? Bukan... ya. Ya udahlah ya. Nanti Kita anaknya biar doain minta sendiri aja. Kita doain aja. Gitu. Udahlah, berhenti dengan kemunafikan ini, jalanin saja hidup apa adanya, pandai-pandailah kau bersyukur, akan Allah tambah dengan rasa syukur. Udahlah, capek dengan dunia kayak gini lah. Ya, itu aja. Syukur, jadi ini kita jalanin prosesnya. Jalan. Prosesnya. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu juga semakin membaik. Amin. Amin. Insyaallah. Demi anak-anak juga. Iya. Gitu ya. Kiwil ya. Oke, buat netizen jangan komentar dulu ya. Masih panas di sini. Enggak, biasa aja. Enggak, biasa aja. Enggak, lebih senang gitu kalau ada netizen yang komentar Ya, lebih senang. pakai komentarnya mendingan ke Kiwil aja, Langsung jangan ke ke Maggie. Karena Maggie masih, aduh butuh waktu ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Kiwil. Maggie. Sekali lagi, satu rumah tangga aja tidak mudah. Kita masih Nggak belajar mudah. banyak begitu ya, karena ada 2 orang menjadi satu gitu. 2 rumah tangga juga apalagi lebih tidak mudah lagi. Dan yang paling gampang itu adalah hanya mengomentari orang-orang dari luar ya saja, tanpa tahu dalamnya itu seperti apa. Oke, saya masih punya 2 bintang tamu lagi. Yang satu mau pindah ke New Zealand. Nah, ada apa? Yang satu lagi pengen melihara monyet albino. Astaga, apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan lihat setelah yang berikut ini. Tetap di Rumpi, no secret.